Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih atas kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema mendengarkan suara Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, "Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal." Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu, sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya, dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, menghasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Seringkali kita salah memahami arti kata mendengar. Sebab banyak kali kita seakan-akan mendengar, namun mengerjakannya secara sambil lalu, atau sekalipun kita mendengarkan, namun tidak melakukan dengan kesungguhan hati apa yang sudah kita dengarkan. Pada hari itu, ketika bangsa Israel mendapat satu penegasan atau perintah Tuhan melalui Musa, firman Tuhan dengan tegas berkata, Ulangan pasal 13 ayat 18 sekali lagi. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Dengan cara bagaimanakah kita mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada segala perintahnya? Jika kita memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan di Ulangan pasal 13, kita akan menemukan arti dari mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada segala perintahnya, seperti yang diuraikan di kitab Ulangan pasal 13 barusan. Pertama, Ulangan pasal 13 ayat 13 dan ayat 15. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Hal ini tidak berbicara tentang pembantaian terhadap manusia lainnya atau terhadap darah dan daging seperti yang dilakukan oleh para orang-orang agamawi, tapi berbicara soal pengaruh-pengaruh penyesatan yang perlu dan harus ditumpas sampai habis. Terkadang hal itu adalah pergaulan yang menyesatkan, atau kebiasaan dan hobi yang salah karena tawaran-tawaran, atau bahkan ikatan-ikatan yang menjerumuskan. Inilah penyesatan yang berasal dari luar diri kita sendiri. Belajar untuk membuang dan menutup pintu rapat-rapat. Kedua, Ulangan pasal 13 ayat yang ke-17. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, menghasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak,
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Inilah satu wujud nyata dari karakter yang menyesatkan. Ada orang-orang yang tidak terikat oleh pergaulan yang salah atau oleh hobi yang merusak, tapi dia terikat oleh keinginannya yang tidak dapat dikendalikan. Cintanya akan barang-barang atau mungkin juga kekayaan atau berkat membuat orang tersebut berani untuk melanggar kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Keinginan atau hasrat yang tidak terkendalikan atau tidak dapat dijinakan akan satu kali nanti ketika sudah matang bisa menjadi senjata makan tuan bagi diri kita sendiri. Inilah cacat karakter yang harus sungguh-sungguh dibenahi, karena cacat ini bersumber dari dalam diri sendiri. Sesungguhnya cacat karakter yang dari dalam ini adalah jauh lebih berbahaya. Inilah yang akan menghancurkan dan menjegal langkah hidup orang percaya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, selidiki dan ajar aku untuk membuang semua kerikil dan cacat karakter yang ada padaku. Amin. Jesus loves you and so do I.